Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Ra'iul Bayan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dibuka halaman 75. Angka 75 ada kaitannya dengan peringatan 75 tahun Indonesia merdeka. Entah untuk 100 tahun nanti, 1 abad Indonesia, semoga kita bisa menemui dan entah apa yang akan terjadi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Jadi ilmu agama tentu harus tetap kita pegang teguh, karena bekal di dunia nanti akan menentukan bagaimana di akhirat kelak. Jadi 75 tahun Indonesia merdeka, Presiden Indonesia Jokowi mengeluarkan mata uang yang unik 75.000. Jumlahnya terbatas. Apakah kalian memilikinya? Kita lanjutkan kajian tafsir secara detail pada urutan kelima ini, yakni lafal wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi lafal dunillah maknanya adalah ai siwallah, selain Allah. Tidak akan mungkin bagi kalian akan punya penolong selain Allah. Syekh Jamal dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah mengatakan lafal wali dan nasir ini dari sigat fa'il, yang mana lebih balik daripada sigat fa'il. Mengenai perbedaannya, jika lafal wali maknanya adalah orang yang memberi pertolongan, namun terkadang masih punya kelemahan dalam pertolongannya. Sedangkan lafal nasir ini memiliki makna orang yang menolong, terkadang dari unsur yang lain, dari pihak lain. Jadi pertolongan semata-mata hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Detail yang keenam, firman Allah, faqad dhalla sawa as-sabil. Lafal as-sawa ini adalah al-wasat, yakni tengah-tengah. Ini merupakan min idhafati sifat ilal mausuf. Jadi sawa as-sabil ay at-tariq al-mustawi. Ini jalan yang tengah-tengah. Jadi dalam hal apapun, ini yang baik adalah yang sedang-sedang saja, yang wajar. Kalau over, nanti pasti akan berakibat buruk. Jadi dalam hal mencari ilmu, mencari rezeki, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam apapun, kalau terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri, lah ini berbahaya. Jadi yang sedang-sedang saja, khairul umur awsatuha. Lafal dhalla maknanya ay akhto'a, yakni keliru. Jadi jalan yang sudah lurus, sudah benar,
Ini harus kita ikuti, jangan sampai bingung, jangan sampai mencari jalan yang tersesat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, apakah nasakh itu boleh dalam syariat samawiyah? Jadi ada istilah agama samawi, agama yang dari langit. Ini kitabnya juga dari langit, utusannya juga dari Allah. Seperti kalau dulu ada kitab Taurat, kemudian diselewengkan oleh kaum Yahudi. Kemudian ada kitab Injil, diselewengkan oleh kaum Nasrani. Ada Al-Quran, ini terjaga oleh Allah ila yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran ini murni, tidak ada kitab selain Al-Quran yang terjaga kemurniannya. Banyak sekali buktinya. Jadi kalau setiap Al-Quran dialih bahasakan, tentunya lafal Al-Quran secara murni tetap tertulis, tetap terjaga. Di samping banyak sekali orang yang hafal Al-Quran, beda dengan kitab-kitab yang lain, itu sama sekali tidak ada yang hafal, dan tulisannya pun sudah dialih bahasakan, sudah dirubah, disesuaikan dengan zamannya, dengan kehendaknya masing-masing. Jadi seandainya dijajarkan kitab suci mereka ini antara satu terjemah dengan terjemah yang lain, bahkan bahasanya sama pun dari tahun ke tahun bisa berubah isinya, dan itu sudah terbukti. Menurut Imam Al-Fakhr, Syekh Fakhrul Razi, nasakh bagi kita adalah boleh secara akal dan memang terjadi secara sama'i. Berbeda menurut kaum Yahudi, mereka ada yang ingkar secara akal dan ada pula yang memperbolehkan secara akal namun tetap mencegah dari kenyataan yang terjadi secara sama'i. Namun ada sebagian kaum muslimin yang ingkar terhadap nasakh. Untuk jumhur, untuk mayoritas orang muslim, mereka berpendapat bahwa nasakh itu bisa dan boleh saja terjadi, karena para nabi ini diutus otomatis menasakh atau mengamandemen risalah rasul sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan masanya. Kemudian kalau syariatnya kaum Yahudi sendiri itu juga ada nasakh. Jadi terbukti dalam kitab Taurat itu Nabi Adam dulunya memerintahkan putra-putri kandungnya untuk saling menikah. Jadi seayah seibu menikah, tidak mempermasalahkan. Namun dalam kitab Taurat ada nasakh yang tidak memperbolehkan pernikahan seayah seibu. Kemudian Syekh Jassos dalam tafsirnya, yakni kitab Ahkamul Quran, beliau menerangkan sebagian orang-orang akhir zaman, padahal mereka bukan kalangan ahli fikih, mereka mengatakan tidak ada nasakh dalam syariat Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan bahwa yang dimaksud nasakh itu adalah menasakh syariat Nabi terdahulu saja, seperti perihal hari Sabtu.
perihal sholat menghadap barat timur. Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu akhir zaman, syariatnya juga akan kekal sampai hari kiamat. Dan ucapan ini sebenarnya jauh sekali dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada seorang ulama pun sebelumnya yang mengemukakan pendapat ini. Jadi para ulama salaf maupun khalaf, mereka meyakini bahwa ada nasakh di dalam syariat. Bahkan mereka menukil, jadi tidak ada keraguan. Jadi ada literasi yang jelas, ada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sementara pendapat tadi, orang yang mengatakan tidak ada nasakh, ini tentunya menerjang terhadap ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menasakh dan dinasakh. Berarti dia nanti ada sesuatu yang dipaksakan. Jadi dia hanya mengikuti kehendak persangkaannya belaka. Dia tidak berdasarkan data, fakta, tidak menukil dari riwayat-riwayat sebelumnya. Dia hanya mengedepankan pendapatnya sendiri tanpa tahu yang sebenarnya. Sak penake wedhule dhewe. Jadi seperti orang sekarang itu kalau mau berpendapat, kalau mau mungkin mengkritik, jadi sebaiknya harus tahu duduk permasalahannya. Jadi harus ada dasarnya, harus tahu hujjah atau alasan atau bahkan dalil argumentasi yang kuat. Jadi tidak asal ngomong, asal ceplos-ceplos. Jadi semua harus berawal dari data dan fakta, dan tentunya dengan cara yang baik. Kalau ingin mengemukakan pendapat, ingin memberi saran. Untuk Abi Muslim ini yang mengatakan tidak ada nasakh, ini berdalil bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana dalam ayat la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Dia mengatakan seandainya ada nasakh maka akan ada kebatilan. Kemudian dia juga menakwil ayat ma nansakh min ayatin. Dia memaknai bahwa maksudnya adalah nasakh syariat dari kitab-kitab yang dahulu seperti Taurat dan Injil. Atau nasakhnya adalah perpindahan dari Lauhul Mahfuz dan dipindahkan ke seluruh kitab-kitab. Kemudian dia juga berdalih bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan terjadinya nasakh. Untuk menjawab semua ini, maka benar, kitab suci memang tidak akan pernah dirubah atau diganti, dan tidak akan pernah ada pertentangan. Karena apa? Karena walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kabira. Jadi karena sumbernya dari Allah, maka ya Allah sendiri yang akan berhak menasakh. Dan tentunya ini mengandung hikmah yang besar sekali. Tentunya semua bermuara pada kemaslahatan, dan Allah lebih tahu. Jadi seandainya kitab suci buatan manusia, pasti terdapat banyak sekali pertentangan di dalamnya, dan akan ada tambal sulam, ada perubahan-perubahan. Jadi pendapat yang mengatakan tidak ada nasakh ini adalah
pendapat yang sangat lemah, yang hujahnya tidak bisa berdiri tegak. Mengingat syariat memang benar-benar ada nasakhnya. Contoh seperti nasakh tentang perpindahan kiblat, atau tentang jumlah untuk orang yang wafat melaksanakan masa iddahnya, masa tunggu. Ulama jumhur memberikan dalil mengenai nasakh banyak sekali. Insya Allah bersambung, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.